Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para saudara-saudaraku pemirsa MTS TV dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa alhamdulillah masih di bulan kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada saat ini kita akan kembali bertemu dalam acara jumpa dengan ketua seksi dan wakil yang tergabung dalam kepanitiaan Syekh Zauizam yang ke-8. InsyaAllah malam ini kita akan berbincang-bincang dengan ketua seksi atau wakil ketua seksi dari Khataman Al-Quran. Jadi sudah hadir bersama kita Ustadz Syarif Hidayatullah. Nanti kita bicara sama beliau apa-apa yang akan kita bahas mengenai khol dan yang lain-lain. Juga kita tak lupa bersolawat pada Rasulullah SAW. Ya, dengan banyak kita berselawat pada Rasulullah, insyaAllah kita mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Para jemaah sekalian, dengan waktu yang singkat ini dalam rangkaian haul guru kita Syekh Zauizam yang ke-8 adalah salah satu kegiatan, yaitu seksi Khataman Al-Quran. Nah, Khataman Al-Quran ini juga masuk dalam rangkaian agenda kegiatan dalam kegiatan haul guru kita Syekh Zauizam yang ke-8. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita berkenalan dulu dengan guru kita Ustadz Syarif. Mungkin beliau nanti menjelaskan dulu perkenalan, nama lengkap beliau dan juga tinggal di mana. Mungkin Ustadz, fadhil Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita muliakan dalam hal ini Al-Ustadz Haji Ahmad Fauzi bin Kiai Haji Abdullah Zauizam yang telah banyak meluangkan segala daya upaya, kesempatan, waktunya dan kesehatan beliau untuk hingga hari ini kita sampai pada dekatnya acara haul Kiai Zauizam ini. Kita semua berdoa, kita minta kepada Allah semoga senantiasa Allah berikan kepada beliau kesehatan, amin, kekuatan, amin, keberdayaan agar acara haul ini yang menjadi rangkaian dari Maulid Arba'in Kota Palembang Darussalam, semoga beliau tetap diberikan ketabahan dan kekuatan untuk melewati ini semua hingga acara selesai. Amin. Dan seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Di sini kami adalah wakil dari seksi khataman, yakni guru kami Ustadz Muhammad Bukhari, yang mana dalam hal ini beliau berhalangan hadir. Maka untuk itu beliau meminta pada kami untuk menyampaikan setidaknya ajakan yang di sini merupakan bagian dari seksi khotaman Al-Quran, ya Ustadz ya. Ya. Insya Allah untuk acara ini sendiri yang merupakan rangkaian dari acara haul Kiai Zauizam ini, itu insya Allah akan dilaksanakan pada hari Ahad malam Senin, Ustaz ya. Hari Ahad malam Senin tanggal 8 November insya Allah ba'da Isya. Dari sini kami mengajak kepada segenap masyarakat yang berada di lingkungan sekitar Masjid Sultan Agung 1 Ilir ini, terkhusus lagi untuk jemaah Majelis Sultan Agung yang diridhai Allah, untuk dapat hadir, sekiranya dapat meluangkan waktu untuk hadir di acara Khatam Al-Quran ini. Karena acara
khataman ini bukan hanya sekedar rangkaian, namun ini merupakan bagian yang penting, ya, dikatakan sebagai hal yang penting dari rangkaian Maulid ini. Mungkin itu saja. Ya, gimana Ustaz? Nanti cara penghatamannya nanti gimana? Satu juz bacanya atau bareng-bareng atau gimana nanti rencananya Ustaz? Teknisnya itu kalau selama ini dan sepertinya untuk tampaknya tahun ini juga seperti itu, yakni nanti kita akan adakan khataman bisa 2 atau 3 khotaman dalam satu waktu. Artinya nanti jemaah dibagi Al-Quran yang dibagi juz per juz. Di sana akan dibaca masing-masing mendapat bagian yang bisa dikhotamkan 2 atau 3 khotaman Ustaz. Adapun nanti ada selain dibaca satu-satu per orang ya, nanti ada juga yang akan membaca dengan memakai mikrofon sebagai syiar dari khotaman tersebut. Jadi satu orang memakai mikrofon ya. Iya Ustaz. Nah, jadi yang lain terus membaca. Iya betul Ustaz. Jadi nanti tergantung berapa jemaah yang hadir gitu ya. Kita berharap jemaahnya banyak Ustaz. Lebih banyak ya, lebih banyak khatamnya kita. Ya, jadi kita himbau juga kepada murid-murid dari guru kita Syekh Zuhaizam, keluarga anak cucu beliau ya, kita membaca khatam Al-Quran ini kita sangat penting. Kita salah satu agenda kita hadiahkan semua kepada guru kita Syekh Zuhaizam beserta zuriat-zuriatnya ya. Ini merupakan hadiah yang besar, insya Allah dapat membahagiakan keluarga guru kita di dalam kuburnya. Jadi ya itu. Jadi malam Senin Jaturi untuk kita hadir bersama-sama meramaikan acara khataman Al-Quran nanti bersama anak-anak tahfiz Sultan Agung. Jadi juga para jemaah sekalian, tadi hari Senin berarti tanggal malam Senin ya. Malam Senin tanggal 8 jadi ya. Malam 8 November, Minggu malam Senin, hari Minggu malam Senin. Nah, jadi perlu diketahui juga Ustadz kita Guru Syarif Hidayatullah ini merupakan seorang Ustadz yang mengajar anak tahfiz kita menghafal Quran ya. Jadi sudah berapa sampai saat ini sudah berapa juz anak-anak kita ini Ustadz ini bisa saat ini anak-anak bervariasi. Ya. Ada yang sudah mencapai 6 juz, alhamdulillah sudah ada. Sudah ada 6 juz ya. Jadi memang perlu perjuangan dan doa dan dukungan dari orang tua ya Ustaz ya, untuk anak-anak kita cepat menghafal Al-Quran ini. Gimana himbauan Ustaz untuk anak-anak kita dan orang-orang tuanya, mungkin himbauan untuk lebih sharing, kita saling bantu lebih cepat anak kita baca Quran ini. Ya, betul sekali Ustaz. Terkait dengan hal ini bahwa Al-Quran ini luar biasa besar sekali faedahnya. Bahkan Al-Habib yang mulia Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith mengatakan yang di sana terdapat dalam bab afdhalul ibadah yang paling salah satu dari ibadah yang afdal itu adalah membaca Al-Quran. Di sana beliau menyatakan yang beliau juga kutip dari kitab Al-Itqan Imam As-Suyuti, bahwa manusia itu dimuliakan dengan anugerah Al-Quran. Para malaikat itu ingin sekali membaca Al-Quran, tapi Allah tidak memberi mereka nikmat membaca Al-Quran. Untuk itulah mereka senang mendengarkan orang yang membaca Al-Quran. Artinya alangkah ruginya jikalau kita tidak menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran dalam sehari, walaupun satu hari itu hanya sebentar satu halaman. Nah, ini nikmat yang tidak diberikan kepada malaikat oleh Allah. Jadi saya juga teringat Ustadz, ada satu peristiwa, insya Allah ini cerita ini benar karena dapat dari sumber yang ini, yang juga benar Ustadz. Terkait dengan khotaman Al-Quran ini Ustadz. Ini terjadi di Palembang dan terjadi di acara haul guru kita juga Kiai Haji Muhammad Zain Syukri. Biasanya setiap haul beliau itu diadakan khotam Al-Quran juga. Di suatu waktu setelah acara
khataman selesai, bahwa salah satu dari murid beliau, murid Kiai Zain Syukri itu ditegur oleh jin penunggu ini, jin muslim yang berada di Masjid Nurul Hidayah. Tegurannya adalah mengingatkan, kok kenapa khatamannya nggak sempurna, kok nggak ada yang terlewatkan. Artinya di sini jin-jin muslim itu juga menyimak. Alangkah malunya kita sebagai manusia yang mestinya harus lebih perhatian lagi kepada Al-Quran. Namun ternyata jin lebih ini perhatian terhadap khotaman. Ini mau cepat dilewatin aja. Iya, nanti gitu Ustaz. Bahaya nih. Itu jadi teguran. Ya. Nah, dari situ para asatid dan pengurus haul lebih menekankan untuk jangan sampai ada bagian yang tertinggal. Mungkin itu menjadi pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan tahun ini kita lebih waktunya lebih banyak ya. Insyaallah. Daripada kalau tahun lalu kita mepet waktu maghrib ya. Betul. Jadi insyaallah banyak berapa kali khatam Al-Quran. Jadi untuk himbauan untuk ini tadi gimana untuk orang tua santri tadi ya. Itu tadi mungkin sudah cukup bahwa membaca Al-Quran itu nikmat yang Allah berikan kepada manusia dan tidak diberikan kepada malaikat. Jadi kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang juga di sini menitipkan kepada kami anaknya, meskipun kami tidak seberapa ilmunya, namun kami tetap berusaha untuk istiqomah semampu kami, karena kami sebagai yang memiliki, yang dipikulkan beban untuk berbagi ilmu yang sedikit ini, itu menjadi tanggung jawab kami di akhirat nanti. Sekiranya itu tidak dibagi-bagikan, tidak diajarkan, tidak diamalkan, nanti akan menjadi tanggungan kami di akhirat. Jadi kami berusaha sebaik mungkin, sebisanya, dan dukungan Ustadz Fauzi dan lingkungan majlis, semoga rumah tahfiz kita tetap langgeng, tetap lancar, dan tetap istiqomah. Jadi ya Ustaz, jadi mudah-mudahan orang-orang tua santri bisa mendengar ya. Jadi untuk cepatnya anak kita membaca Quran ini, menghafal Quran ini, ya selain diajarin Ustaz Sarip di sini di Masjid Sultan Agung, kalau pulang ke rumah tolong dilihatin lagi Bapak Ibu sekalian, anak-anaknya ya, diperhatikan sudah sampai ngapalnya di halaman berapa, mungkin surah apa gitu kan. Jadi diingat-ingatkan lagi, tolong dibantu. Memang kita saudara-saudara sekalian, insya Allah mohon doa rumah tapi kita cepat selesai. Jadi untuk menghafal ini memang harus seminimal kita harus hindari gangguan-gangguan untuk dia menghambat kita membaca Al-Quran ya. Di antara salah satunya kita mata kita melihat, memandang hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi ini harus kita jaga. Mungkin dengan nanti di pondokkan anak kita di sini, insya Allah dia akan lebih terfokus ya. Ini waktu kita singkat Ustadz, tinggal berapa menit lagi. Terakhir Ustadz melihat sosok guru kita nih gimana, waktu sini kapan belajar atau sudah pernah ikut belajar waktu ada guru kita, kapan ini bisa cerita mengenai guru kita Ustaz? Masya Allah. Sebenarnya Ustaz ya, dalam hal ini kalau mau dikatakan sebagai penyesalan ya dikatakan sebagai penyesalan ya bisa jadi, tapi karena sudah berlalu dan tidak bisa diulang. Setidaknya kami mengganti keadaan ini dengan hal yang lain. Artinya di sini kami berusaha untuk ikut majelis beliau. Sebenarnya kami sudah mulai belajar bersama mulia beliau yang mulia Al Ustadz Kiai Haji Abdul Majid Dahlan itu kurang lebih tahun 2009 atau 2008 gitu. Kira-kira waktu pengajian beliau di Lemabang. Namun lalainya kami di situ, mengapa tidak bertanya guru beliau ini masih hidup atau enggak? Ternyata setelah
dapat kabar ketika itu kami sedang berada di Jawa. Kiai Haji Abdul Zawi Izam itu meninggal, dan beliau adalah guru Al Ustaz Abdul Majid Dahlan. Nah, kami merasa kehilangan betul. Dan satu sisi, kenapa kami tidak sempat bertemu, setidaknya bermuajahah, bersalaman, bermusafahah dengan beliau. Padahal beliau adalah yang telah banyak menurunkan, yang memberikan manfaat kepada jemaah lingkungan satu, dan terkhusus bagi kami sendiri. Tapi bagi kami penyesalan itu sangatlah sia-sia. Dari situ makanya kami Ustadz berusaha untuk berkhidmah. Apa yang bisa kami bantu di majelis ini kami berusaha untuk bantu. Apa yang masih bisa kami berikan, insya Allah diusahakan untuk berikan sebagai ganti ganti pertemuan kami yang tertunda. Semoga Allah temukan kita semua nanti dengan beliau di suatu saat nanti, insya Allah. Insya Allah. Jadilah. Jadi sebenarnya ya secara syariat aja belum ketemu, insya Allah. Hakikatnya beliau tahu, Ustaz mengajar di sini, mengajar anak di sini, insya Allah hadir di majelis-majelis beliau ya. Hari Minggu dan majelis-majelis yang lain. Nah ini insya Allah mengikat hubungan ya antara murid dengan guru. Memang biaya syariatnya memang nggak ketemu mungkin kan masa hidup, tapi insya Allah pada hakikatnya beliau tetap tahu. Insya Allah tadi mendapatkan doa-doa beliau juga ya. Beliau semua istilahnya orang-orang pilihan ya, para kekasih Allah itu enggak kita aja nggak kalian, beliau tetap hidup ya. Nah, insya Allah kita mendapatkan, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah semua. Amin. Untuk ini salah satu yang menyenangkan beliau, Ustadz menjalankan salah satu wasiat beliau. Nah, wasiat beliau di gedung itu akan kita pakai separuhnya untuk menghafal Quran. Nah, ini sudah berjalan, tinggal kita nanti kita belum teratur memang sekarang karena gedungnya belum jadi. Insya Allah kalau gedung sudah jadi, sudah ada anak yang mondok di sini, insya Allah sudah semua lebih teratur. Masjid juga kita bisa lebih optimalkan lagi. Ada pesan-pesan lagi terakhir mungkin untuk kawan-kawan kita atau murid-murid dari guru kita, karena kita sudah mau call, ajak di mana bergabung atau gimana Ustaz? Penutup ya. Ya, sebagai penutup saja Ustaz ya. Tentunya kalau dikatakan lingkungan ini adalah magnetnya wali di Palembang setidaknya. Untuk para jemaah atau murid rumah tahfiz sendiri yang sempat terlepas, inilah momentumnya untuk kembali ke sini. Tidak perlu ada rasa sungkan. Apa yang bisa dibantu. Setidaknya dukungan dan doa itu, kalaupun itu bisa diberikan ya alhamdulillah. Jangan pernah ada kata sungkan, karena sebenarnya kita perlu dan kita selalu butuh dengan guru kita, walaupun beliau pun tidak ada lagi. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi terima kasih Ustadz ya. Para jemaah sekalian, tadi juga disebutkan Ustadz, jadi para alumni santri yang sudah gede-gede, sudah besar ya, mungkin kesibukan sekolahnya sudah istilahnya sudah jarang hadir di tempat rumah tahfiz kita memaklumin dengan kesibukan, dengan sekolahnya, dengan umur juga sudah bujang gadis sudah ya. Nah jadi ini, tapi hubungan ini jangan terputus. Momen haul guru kita Syekh Zawi Izam yang ke-8 ini ialah momen pertemuan kita. Anggap aja reuni kita ya, untuk kami harapkan para santri-santri yang sudah istilahnya sudah jarang hadir, sudah dengan kesibukannya masing-masing untuk hadir haul ini. Nah, kita ramaikan terutama malam khataman Quran, itu sih diharapkan semua bisa hadir sebanyak mungkin. Nah, kita akan menghatamkan Quran, insya Allah
semua yang hadir dapat keberkahan. InsyaAllah hajat antum juga semua dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita sudah habis. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Syarif Hidayatullah telah hadir di studio MTS TTP. Kita tunggu akan tampilkan lagi seksi-seksi yang lain untuk dalam agenda kegiatan Hall Guru kita Syekh Zawizam yang ke-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.